Hai guys, kali ini gue bakal unboxing dan review secara singkat nih mengenai mainboard dari brand Asus, yaitu Asus ROG B760F Gaming Wi-Fi. Untuk mainboard ini bergaransi dari PT Sempurna Utama itu selama 3 tahun. Tampak di bagian depan dari kardus ini menampilkan informasi seperti mainboard ini tuh udah support LGA 1700, kemudian udah mensupport prosesor Gen 12 dan Gen 13, kemudian untuk RAM sendiri di sini udah DDR5. Dari segi packaging, Asus tuh nggak pernah gagal ya dalam menyajikan packaging yang keren. Dilihat dari bentuknya itu udah kelihatan banget bahwa ini kelas premium teman-teman, walaupun ini masih entry level. Di bagian kardus belakang itu terdapat informasi singkat mengenai mainboard ini seperti NVMe, kemudian di bagian backplate-nya, kemudian di bagian memorinya yang di sini sudah support sampai 7800 MHz ketika di OC dan lain-lain lah. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung aja buka boxnya supaya kita tahu nih kelengkapan apa aja sih yang dikasih dari paket penjualannya. Untuk yang pertama kita dapetin strap ya teman-teman. Kalau dilihat-lihat itu kayak gantungan kunci ya, ini lumayan cukup cakep sih. Kemudian kita dapat antena WiFi 6A yang bentuknya kayak siripkan hiu gitu ya. Kemudian kita juga dapat kabel SATA berwarna hitam. Lalu kita dapat kabel TIS untuk kabel manajemen. Terus ini ada thermal pad untuk mendinginkan NVMe. Kemudian ini ada spare baut pengunci buat SSD ya teman-teman, semisal nanti ada hilang. Kemudian ini ada kayak karet-karet nih, nggak tahu nih gua buat apaan, kayaknya kayak buat dudukan gitu teman, nggak tahu dudukan yang mana. Kemudian ada manual instruction standar, ini kayak pemasangan mainboardnya, kemudian pemasangan kayak tombol-tombol soket powernya, terus restart dan lain-lain lah. Kemudian kita juga dapat stiker berbentuk ROG yang ini mungkin bisa ditempel ya di belakang mobil teman-teman gitu. Misalnya pengen ditempel nih, bisa sih. Kemudian yang terakhir kita dapat kayak kartu ucapan ya, kayak kartu ucapan terima kasih gitu dari Asus. Oke, kita beresin aja dulu ya semuanya, masukin aja dulu semuanya ke dalam box supaya kita bisa langsung tahu nih penampakan dari mainboardnya si Asus ini. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman plastik pembungkus dari si mainboard ini nih. Gue penasaran banget di sini nih seganteng apa sih ini mainboard ini gitu loh. Pertama kali gue lihat dan pertama kali gue megang mainboard Asus, first impression gue ini keren banget karena dari segi colorway-nya ini bener-bener pure black. Itu sangat-sangat kalem banget dengan desain VRM heatsink itu sangat-sangat gagah banget teman-teman. Kemudian untuk RAM di sini itu ada 4 slot, di mana semua slot itu bisa menampung sebesar 192 GB. Kemudian di sini ada VRM yang dengan konfigurasi 16+1 60 watt. Kemudian ada slot NVMe 3 piece Gen 4. Kemudian ada slot SATA itu sebanyak 4 biji teman-teman. Kemudian dilanjut dengan slot PCIe Gen 5 itu di bagian atas, kemudian dilanjut di bagian bawah itu ada 3 buah slot PCIe Gen 3 teman-teman. Kita lanjut ke bagian backplate. Untuk di bagian backplate, motherboard ini dilengkapi dengan satu buah port HDMI dan satu port DisplayPort. Untuk bagian USB, motherboard ini tuh dilengkapi dengan 6 buah USB Type A 3.2 Gen 1, kemudian satu buah USB Type C Gen 3.2, satu buah USB Type A Gen 3.2, kemudian terdapat port Ethernet berkecepatan 2,5 GB. Kemudian ada tombol clear CMOS dan BIOS flashback. Lalu ada port untuk antena WiFi 6E. Kemudian terdapat jack audio 3,5 mm. Jika dibandingkan dengan motherboard terdahulunya, yaitu Asus ROG B660F, untuk Asus ROG B760F ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan motherboard B660F.
Untuk VRAM, kedua motherboard ini itu tidak memiliki perbedaan sama sekali, sama-sama menggunakan konfigurasi VRAM 16+1 60 watt. Namun untuk perbedaannya terletak pada beberapa sektor, yaitu yang pertama di bagian RAM. Di B660F maksimal memori di Mobo ini yang dipasang hanya sebesar 128 GB dengan speed maksimal setelah di OC itu sebesar 6000 MHz. Berbeda dengan B760F yang dapat dipasang RAM maksimal 192 GB dengan kecepatan RAM setelah di OC itu sebesar 7800 MHz. Cukup kencang juga ya teman-teman, 7800 MHz. Kemudian perbedaan kedua pada motherboard ini yaitu terletak pada slot NVMe. Slot NVMe pada motherboard B660F itu terdapat 3 slot NVMe. Namun yang mensupport NVMe Gen 4 hanya 2 slot saja di bagian atas dan di bagian bawah bagian kiri. Ini sangat berbeda dengan motherboard B760F yang tersedia 3 slot NVMe dengan semuanya itu mendukung NVMe generasi keempat. Kemudian di bagian port USB untuk motherboard B660F itu memiliki total USB di bagian belakang itu sebanyak 9 port, di mana untuk Mobo ini itu masih menyematkan USB 2.0 sebanyak 2 PCS. Ini berbeda dengan motherboard B760F yang hanya memiliki port USB di bagian belakang sebanyak 8 port. Di mana untuk mainboard ini itu tidak ada port USB 2.0. Untuk semuanya itu rata-rata USB-nya Gen 3.2. Kemudian perbedaan lainnya itu terdapat pada konektivitas Wi-Fi-nya. Pada motherboard B660F, walaupun sama-sama menggunakan arsitektur Wi-Fi 6E, namun untuk frekuensi yang disupport hanya frekuensi 2.4 dan 5 GHz. Berbeda dengan B760F yang mensupport itu dari frekuensi 2,4, 5 GHz dan 6 GHz. Well, gimana teman-teman impression soal motherboard ini? Apakah Mobo ini tuh masih layak dipakai di tahun 2023 ini buat ditandemin dengan prosesor-prosesor kekinian seperti Intel Gen 13 dan VGA 4000 series? Mungkin teman-teman bisa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar mengenai pengalaman pakai Mobo ini, entah itu mengenai unit atau terkait klaim garansinya. Oke, mungkin segitu aja unboxing dan review singkat untuk motherboard ini. Jangan lupa subscribe YouTube gua dan jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman tuh dapat ternotifikasi semisal gue upload video baru, dan semoga teman-teman di sini bisa terhibur dengan video gua. Oke, gua Dewangga, mohon pamit, see you for the next content. Bye-bye.